Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk kelas 7 yang tahun ini sudah masuk di SMP Negeri 1 Pakis Aji. Perkenalkan, saya adalah pemateri MPLS tentang dampak dari internet. Oke? Kita tahu bahwa dampak dari internet itu banyak sekali. Dampak internet saya bagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Serta nanti ada solusi bagaimana mengatasi dampak-dampak yang negatif. Oke, kita mulai dari dampak negatif. Apa saja? Yang pertama adalah dari faktor kesehatan. Yang kedua dari psikologi. Yang ketiga dari faktor sosial. Ada beberapa dampak faktor kesehatan. Yang pertama adalah gangguan mata atau sakit mata. Ini jelas terlalu sering menggunakan smartphone atau internet, mata akan merasa lelah. Jika ini sering dilakukan terus-menerus, maka dampaknya luar biasa terhadap mata. Akan menyebabkan kerusakan mata. Itu. Kemudian yang kedua yaitu gangguan pada punggung. Jelas untuk penggunaan smartphone yang berlebihan akan menyebabkan punggung terasa sakit. Dampak negatif dari sisi kesehatan yang berikutnya adalah makan tidak teratur. Menggunakan internet yang berlebihan maka akan berdampak pada pola makan yang tidak teratur. Terus yang berikutnya yaitu kurang tidur. Karena berlebihan dalam menggunakan smartphone, kadang lupa akan waktu, sampai bahkan waktu untuk tidur pun dilalui atau tetap main atau tetap berinternet. Oke, itu untuk dampak negatif dari sisi kesehatan. Yang kedua, dampak negatif dari sisi psikologi. Yang pertama yaitu konten pornografi atau narkoba. Kemudian yang kedua yaitu berita hoax. Penyebaran berita hoax ini juga akan mempengaruhi psikologi kita. Kita akan pikiran, kita akan digiring kepada berita-berita yang tidak benar, sehingga mengakibatkan kita juga ikut-ikutan menyebar berita yang tidak benar. Selanjutnya, dampak psikologi lainnya adalah penipuan. Dengan seringnya melihat tayangan penipuan atau berita tentang penipuan, kadang ya ini sangat mempengaruhi juga ya dengan psikologis kita. Kemudian berikutnya dampak yang lain yaitu tayangan kekerasan atau bullying. Nah, ini dengan banyaknya tayangan kekerasan atau bullying ini sangat mempengaruhi dari psikologi para penontonnya. Itu dampak dari sisi psikologis. Ada satu lagi yaitu akan timbul gelisah atau ketergantungan pada smartphone. Ini juga tidak baik untuk psikologi karena tidak menggunakan HP misalnya ya, memegang handphone atau smartphone sehari saja itu rasanya sudah menimbulkan kegelisahan. Ini juga tidak baik. Itu dampak dari psikologi. Kemudian dampak yang ketiga yaitu dampak sosial yang bisa ditimbulkan. Yang pertama adalah kurang peka
kepada lingkungan. Karena terlalu sering menggunakan smartphone, ini kadang kita melalaikan lingkungan sekitar. Meskipun kita kumpul dengan teman, tapi masing-masing asik dengan smartphone-nya masing-masing. Jadi ini interaksi antara yang satu dengan yang lainnya berkurang. Itu kemudian bisa juga menurunkan nilai moral. Jadi karena terlalu sering, maka kita tidak terbiasa untuk bersopan santun terhadap orang lain, ya. Jadi nilai moral ini akan bisa menurun. Kemudian akan menimbulkan dampak berikutnya, yaitu individualis, ya. Jadi mementingkan diri sendiri. Kita asik dengan diri kita saat kita memegang smartphone, tidak memperdulikan pada orang lain. Kemudian berikutnya, dampak sosial yang lain adalah tidak banyak teman. Maksudnya di sini teman adalah di dunia nyata, ya. Jadi karena masing-masing asik dengan smartphone-nya, sehingga untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain berkurang atau tidak banyak bermain dengan teman-temannya. Oke, kita lanjutkan. Untuk solusi mengatasinya dari dampak negatif tersebut, yaitu yang pertama, pendampingan orang tua. Hal ini sangat penting sekali, ya, untuk menghindari hal-hal negatif dari internet. Karena dengan didampingi orang tua saat berinternet itu akan dikontrol, ya. Jadi kalau sampai melenceng bisa diarahkan, ya. Kemudian berikutnya, disiplin waktu. Jadi solusi untuk mengatasi dampak negatif itu, kita harus disiplin waktu. Jadi tidak terus-menerus menggunakan smartphone. Jadi kita bisa bikin jadwal dan sebagainya. Dilanjutkan, yang ketiga yaitu selektif terhadap berita. Jika kita menerima suatu berita, kita jangan, atau kita harus memilih-milih, ya. Jadi kita menerima berita itu kita analisa apakah itu benar atau salah, ya. Kemudian yang keempat, memproteksi pada situs-situs negatif. Yang terakhir, tidak menyebarkan identitas diri secara berlebihan. Ini penting karena identitas diri itu kalau di-share secara luas itu agak riskan, terutama pada nanti tindak kejahatan, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dampak positif. Ternyata dampak positif yang bisa diambil dari internet adalah satu, bisa sebagai alat komunikasi, terutama komunikasi jarak jauh, ya. Kemudian yang kedua, sebagai media belajar. Jadi untuk mencari bahan-bahan materi pelajaran atau ilmu yang lain itu banyak sekali di internet. Jadi bisa bermanfaat untuk media belajar. Kemudian yang ketiga, sebagai media transaksi jual beli, ya. Berikutnya yang keempat, sebagai media informasi atau berita. Yang terakhir, media hiburan. Nah, media hiburan ini mungkin bisa digunakan untuk main game atau melihat video-video yang ada di YouTube dan sebagainya. Tapi yang kita ambil yang positif. Demikian dampak negatif dan positif dari internet.
Yang penting adalah bijaklah dalam berinternet. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.